Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adewaraka Wibowo dengan NIM 230504319. Saya berada di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar algoritma dan bahasa pemrograman. Tugas besarnya itu apa? Yaitu membuat program, ya seperti yang saya buat ini adalah quiz. Kita lihatlah flowchart-nya. Diawali dengan mulai. Nah, setelah mulai itu nanti kita menekan enter. Nah, setelah enter itu ditekan, waktu akan memulai dan soal itu akan muncul. Nah, soalnya ini merupakan soal matematika yang itu merupakan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, bahasa pemrograman yang saya gunakan ini adalah bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, setelah soal muncul nanti akan dimasukkan jawaban. Nah, jika jawabannya salah, maka soalnya akan mengulang lagi. Soalnya muncul dan mengulangi soal tersebut. Nah, jika jawabannya benar, maka dia akan lanjut dan itu akan terus berulang atau looping sehingga sampai 5 soal. Nah, setelah soal itu selesai, akan diberitahukan total waktunya. Nah, dari soal matematika, 5 soal, yang dimana minimal angkanya itu ada 3, angka 3, dan maksimal angkanya itu adalah 12. Nah, jadi setelah melakukan kuis itu akan ada total waktu kan. Nah, total waktunya itu membuat para pelajar itu semakin bersemangat untuk melakukan perhitungan cepat. Nah, oke. Untuk flowchart-nya kita sampaikan di sini. Mari kita lanjut masuk ke bahasa pemrograman ya. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi import yaitu random dan fungsi import time. Nah, untuk keempat ini merupakan sebagai penanda atau angka aja. Yang pertama itu adalah operator atau operasi bilangan. Operasi bilangan yang digunakannya itu adalah tanda plus, minus, dan perkalian. Kenapa tidak pakai tanda bagi? Karena kalau pakai tanda bagi, takutnya untuk dalam program ini akan terjadi bug atau crash ya. Karena pembagiannya bisa menghasilkan pembagian yang berkoma, sehingga tidak bisa melanjutkan ke soal yang selanjutnya. Minimal operand ini adalah angka minimal yang akan dimasukkan oleh program. Jadi ini bisa diubah misalnya ke 0 atau minus 1, dan seterusnya, sehingga bisa memasukkan angka yang random atau acak kepada operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Max operand ini adalah angka maksimalnya. Jadi min operand dan max operand ini saling berhubungan. Jadi misalnya ini kan min operandnya adalah 3 dan max operandnya adalah 12. Nah, jadi saat dilakukan pemilihan angka random atau angka acak, dia akan memilih antara angka 3 hingga 12. Untuk total problems, ini adalah jumlah soal yang akan dimunculkan oleh program. Jadi total problems yang saya pilih atau jumlah soal yang saya pilih ini adalah 5. Nah, untuk fungsinya kita gunakan fungsi generate problem. Bisa dibilang ini adalah fungsi untuk perhitungannya. Fungsi yang pertama yaitu adalah left sama dengan random reading dalam kurung min operand, max operand. Jadi, untuk kata-kata left, kita akan melakukan random reading atau pemilihan angka random dari angka 3 sampai 12 tadi. Kenapa bisa terbatas? Karena dalam kurungnya itu sudah ada mix operand dan max operand. Jadi dia akan memilih di antara 3 sampai 12 nih, yaitu min operand dan max operand yang di sini. Karena sudah ditandain. Jika tidak ditandain dengan ini, maka random reading-nya ini atau pemilihan angka acaknya akan bersifat universal atau bebas. Tidak ada batasan. Yang bagian right, dia akan memilih angka random dengan batasan 3 hingga 12. Nah, untuk yang operator atau operasi bilangannya, itu dia menggunakan random choice. Jadi pemilihan operasi bilangan yang ada di operators. Jadi sini cuma ada tanda plus, minus, dan kali. Akan digunakan random choice. Jadi akan memilih antara 3 ini. Kalau random reading, dia 3 hingga 12. Nah, untuk expression atau EXPR ini merupakan gabungan dari left, right, dan operator. Jadi menggabungkan supaya menjadi operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, kita menggunakan str atau string sehingga dia memang menetapkan sebagai angka. Hanya angka saja yang bisa masuk. Setelah masukkan string left, kita kasih tanda spasi, lalu operator atau operasi bilangannya, lalu ditambah lagi dengan string right. Ini sudah jadi untuk operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkaliannya. Untuk melihat hasilnya benar atau salah, kita menggunakan fungsi eval.
eval ini dia akan menghitung otomatis hasil dari apa yang sudah terjadi pada expression ini. Makanya digunakan eval. Nah, kita menggunakan answer atau jawaban supaya ini sebagai tanda aja. Nah, setelah ini dimasukkan, kita balikan lagi fungsinya, yaitu return expr, answer. Return ini untuk menandakan bahwa fungsi dari operasi generate problem ini sudah selesai. Nah, untuk ruang 0 dan ruang 1 yang di bawah ini saling berhubungan, itu hanya menandakan bahwa supaya akurasi perhitungannya itu lebih akurat saja. Untuk memulai programnya, kita menggunakan input seperti ini, tekan tombol enter untuk memulai. Itu bisa tekan tombol apa aja, nanti dia akan mulai sih. Nah, dan tanda print ini untuk menandakan garis saja. Nah, untuk waktunya, kita mulai dari start time sampai dengan time.time. Time.time ini, dia akan memulai waktu per sekon. Jadi mulai per detik, sekon atau detik gitu. Nah, jadi nanti ini saat tombol enter ditekan, waktunya akan bergerak. Begitu juga yang di bawah ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk fungsi loopingnya, kita menggunakan dari for in range, yaitu for in range dan masukkan total problems. Total problem tadi kan ini adalah jumlah soal. Jumlah soalnya itu ada 5. Nah, jadi akan ada terjadi 5 looping. Nah, kita masukkan fungsi expr answer sama dengan generate problem. Dari fungsi yang tadi ini kita masukkan terlebih dahulu supaya dapat terjadi operasi perhitungannya. Nah, while true ini kita masukkan guess sama dengan input soal pagar string i plus 1 menandakan bahwa dia akan memulai dari soal nomor 1, bukan soal nomor 0, karena i itu akan dimulai dari 0, jadi i tambah 1 sama dengan 0 tambah 1. Jadi soal nomor 1 seperti itu contohnya. Dia akan terus nambah terus sesuai total problems yang ada. Titik 2 tambah expression yang ini. Jadi ada operasi perhitungannya sama dengan, dan ditambah lagi sama dengan. Nah, setelah itu jika tebakan kita benar sesuai dengan eval yang ada, maka loopingnya akan berhenti dan lanjut ke i selanjutnya atau i1, i2 dan seterusnya, atau ke soal selanjutnya seperti itu. Oke. Setelah loopingnya selesai dan sampai ke akhirnya end time ini, time.time, waktunya akan berhenti dan waktu itu akan dihitung dengan total time. Total time-nya itu adalah end time dikurang start time. End time yang di akhir dan start time tadi yang adalah yang di awal. Nah, kita gunakan round dan koma 2 ini untuk membulatkan angka yang ada. Jadi kan misalnya total time-nya itu adalah 16,9857785 dan seterusnya. Itu kan komanya banyak, jadi sulit untuk dilihat dan mungkin agak sedikit pusing. Jadi kita bulatkan saja supaya hasil komanya itu cuman ada 2 angka di belakang koma. Nah, setelah selesai bakalan ada print dan kita kasih selamat, kamu selesai dalam waktu total time tadi detik. Seperti itu. Nah, contoh programnya mari kita lihat seperti ini. Nah, tekan tombol enter untuk memulai. Nah, misalnya kita salahkan dulu. Nah, jika salah, dia akan mengulang terus. Nah, jika benar, maka dia akan lanjut ke soal selanjutnya. 5 kurang 4, 1. 11, 10 kurang 11, min 1. 8 kali 12, 72. 96. 4 kurang 9, minus 5. Nah, seperti itu. Nah, akan terlihat selamat, kamu selesai dalam waktu 26,61 detik. Nah, inilah program yang saya buat, yaitu kuis matematika dasar, yang merupakan tugas besar saya dalam algoritma dan bahasa pemrograman. Supaya semoga video ini sangat membantu, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.